Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Nadita Anggreni. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi analisis laporan keuangan, khususnya mengenai analisis horizontal dan analisis vertikal. Analisis laporan keuangan adalah proses mempelajari dan mengevaluasi informasi yang terdapat dalam laporan keuangan untuk mengetahui kondisi dan kinerja suatu perusahaan. Tujuan dari analisis laporan keuangan antara lain untuk mengetahui apakah perusahaan mampu memperoleh laba, mampu memenuhi kewajibannya, mengetahui tingkat efisiensi operasional perusahaan, melihat perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu, serta membantu investor dan kreditur dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, kita masuk ke manfaat analisis laporan keuangan. Bagi manajemen, analisis ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dan menjadi dasar dalam menyusun strategi bisnis ke depan. Bagi investor, analisis laporan keuangan membantu dalam menilai apakah perusahaan layak dijadikan tempat berinvestasi. Bagi kreditur, analisis ini digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar utangnya. Sedangkan bagi pemerintah, analisis laporan keuangan berguna sebagai sarana pengawasan dan perpajakan. Berikutnya adalah pentingnya analisis perbandingan. Analisis perbandingan digunakan untuk melihat perubahan kondisi keuangan perusahaan dari waktu ke waktu. Dengan melakukan analisis ini, perusahaan dapat mengetahui tren pertumbuhan, mengidentifikasi masalah keuangan sejak dini, menilai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan, serta membantu dalam menyusun perencanaan untuk masa yang akan datang. Ada beberapa alat yang digunakan dalam analisis laporan keuangan, seperti analisis horizontal, analisis vertikal, analisis rasio, analisis tren, dan common size analysis. Namun, pada materi kali ini, kita akan fokus pada analisis horizontal dan analisis vertikal. Pertama adalah analisis horizontal. Analisis horizontal merupakan metode yang membandingkan laporan keuangan dari dua periode atau lebih untuk melihat perubahan yang terjadi. Tujuan analisis horizontal adalah mengetahui apakah suatu akun mengalami kenaikan atau penurunan, serta melihat tren perkembangan perusahaan. Rumusnya cukup sederhana. Perubahan nominal dihitung dengan mengurangi nilai tahun berjalan dengan nilai tahun sebelumnya. Sedangkan persentase perubahan dihitung dengan membagi perubahan nominal dengan nilai tahun sebelumnya. Kemudian dikalikan 100%. Sebagai contoh, jika penjualan pada tahun 2024 sebesar 100 juta dan pada tahun 2025 menjadi 120 juta, maka terjadi kenaikan sebesar 20 juta. Persentase kenaikannya adalah 20%. Artinya, penjualan perusahaan meningkat sebesar 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Kelebihan analisis horizontal adalah mudah digunakan dan mampu menunjukkan perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu. Namun, kekurangannya adalah hanya membandingkan antar periode dan belum menunjukkan struktur keseluruhan laporan keuangan. Selanjutnya, kita masuk ke analisis vertikal. Analisis vertikal adalah metode yang mengubah setiap akun menjadi persentase dari total tertentu dalam satu periode laporan keuangan. Tujuan analisis ini adalah mengetahui komposisi setiap akun sehingga lebih mudah membandingkan kondisi perusahaan. Dalam laporan neraca, dasar perhitungannya adalah total aset yang dianggap 100%. Sedangkan pada laporan laba rugi, dasar perhitungannya adalah total penjualan yang dianggap 100%. Sebagai contoh, apabila penjualan sebesar 100 juta dan beban operasional sebesar 30 juta, maka persentase beban operasional adalah 30% dari total penjualan. Contoh lainnya, pada neraca, apabila total aset sebesar 100 juta dan kas sebesar 20 juta, maka kas merupakan 20% dari total aset. Jika persediaan sebesar 30 juta, berarti persediaan menyumbang 30% dari total aset perusahaan. Selanjutnya, kita lihat perbedaan antara analisis horizontal dan analisis vertikal. Analisis horizontal membandingkan laporan keuangan antar periode sehingga fokus pada perubahan dan tren perusahaan dari tahun ke tahun. Sedangkan analisis vertikal membandingkan akun-akun dalam satu periode sehingga fokus pada proporsi atau komposisi setiap akun terhadap totalnya. Laporan keuangan yang biasanya dianalisis meliputi laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi, serta laporan saldo laba. Langkah-langkah melakukan analisis laporan keuangan dimulai dari mengumpulkan laporan keuangan, menentukan metode analisis yang akan digunakan, menghitung perubahan atau persentase, membandingkan hasil analisis, kemudian menarik kesimpulan serta memberikan rekomendasi. Sebagai penutup,
Dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan sangat penting untuk mengevaluasi kondisi dan kinerja perusahaan. Analisis horizontal digunakan untuk melihat perubahan dari waktu ke waktu, sedangkan analisis vertikal digunakan untuk melihat komposisi setiap akun dalam satu periode. Kedua metode ini sangat membantu manajemen, investor maupun kreditur dalam mengambil keputusan yang tepat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.